Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hikmah. Said Al-Hikmah atau Al-Hikmah? Kok di sana enggak ada Saidnya tadi? Ada. Oh, enggak kelihatan ya. Pangapunten. Oh, orang tua yang bangun, masya Allah. Saya, masya Allah, Pak ya. Ini baru tahu loh ada masjid di sini nih, Pak. Saya jujur baru pertama kali tahu ada Masjid Said Al-Hikmah. Sering lewat Suramadu, ya. Kemarin saya ke Madura setiap Sabtu, yakni apa namanya, mengisi di Bangkalan. Cuma tidak pernah lihat di sini ada masjid. Kalau yang tahunya ada, mohon maaf, ada apa? Lapis pahlawan ini tahu. Ini kok masjid itu ada masjid, masya Allah ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan masih Islam, masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberikan kita atau memberikan kita kemampuan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang sejarah salah seorang sahabat besar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Yang dimana Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat besar di antara sahabat besarnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita ini taunya sedikit apa namanya dari Abdurrahman bin Auf, beliau adalah apa? Seorang sahabat yang paling kaya raya di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Cuman hendaknya pada malam hari ini kita sedikit ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita lebih mendetail tentang siapa, mengenal tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, hendaknya kita ini mengetahui tentang nasab atau garis keturunannya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Perlu diketahui bahwasanya nama asli beliau bukanlah Abdurrahman, ya. Nama asli beliau bukanlah Abdurrahman. Nama asli beliau adalah siapa? Sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwasanya apa? Nama asli beliau ialah Abdul Ka'bah. Ya, hambanya apa Ka'bah. Jelas ini adalah apa? Nama kesyirikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun wallahu alam bisawab, yang paling masyhur ketika di masa jahiliyah, nama beliau radhiyallahu taala anhu ialah bernama Abdu Amr.
Jadi Abdu Amr itu kalau dalam bahasa Arab tulisannya hampir sama kayak Umar. Umar itu sama kayak apa? Amr tulisannya dalam bahasa Arab. Kan kalau Umar itu kan ain, mim dan juga apa? Ra. Kalau Amr dalam bahasa Arab ya, itu apa? Ain, mim, ra dan juga apa? Ada waw sedikit. Ada huruf waw sedikit. Itu maksudnya nanti Amr ya. Yang dimana hal ini didapatkan dari sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Ketika itu Abdurrahman bin Auf ketika itu menulis surat kepada siapa? Kepada Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf. Ketika itu Nabi mengatakan wa kana ismi fil jahiliyah Abdu Amr. Dan dahulu namaku ketika aku pada masih masa jahiliyah, namaku siapa? Abdu Amr. Fasammani Rasulullah SAW bi Abdurrahman. Kemudian ketika aku sudah masuk Islam, Nabi SAW mengganti namaku dengan nama siapa? Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini termasuk salah satu di antara dua nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Setelah apa? Abdullah. Abdullah dan juga apa? Abdurrahman. Ini adalah dua nama yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Habbul asma'i indallahi Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di sisinya ialah siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Ada yang punya nama anak Abdullah? Tidak ada. Oh ya Allah. Abdurrahman. Tidak ada pula. Wah, anaknya jenenge sapa? Muhammad. Bagus, masih bagus. Muhammad bagus. Panjenengan anaknya sinten namanya? Ahnaf. Ahnaf apa Ahmad? Ahmad. Jenengan anaknya? Oh, Abdullah. Anak jenengan? Firman. Insyaallah ya, masih lumayan lah ya. Daripada yang namanya Antonio ini wes ruwet itu ya. Tidak ada Islam-Islaminya belas ya. Baik. Kemudian kita melihat nasabnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Nama beliau setelah masuk Islam diganti siapa tadi? Abdurrahman. Bapaknya siapa namanya? Auf. Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi ya, Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Al-Harith ya, bin Al-Harith. Kemudian apa? Bin Zuhra. Bin apa? Zuhra bin Kilab. Ulang ya. Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Harith Al-Harith ya, bin Zuhra bin Kilab. Bin apa? Kilab. Antum hafal tak? Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi bin Al-Harith bin Zuhra bin apa? Bin Kilab. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf karena dia berasal dari Bani Zuhra ya, Bani Zuhra, maka terkadang dalam riwayat-riwayat kalau antum nanti membaca tentang sejarah beliau, terkadang nama beliau yaitu apa? Abdurrahman bin Auf Al-Zuhri Al-Qurashi ya. Al-Zuhri nisbat kepada apa? Suku beliau berasal yaitu apa? Suku Zuhra. Al-Qurashi itu atasnya nanti apa? Atasnya Zuhra yaitu apa? Fihr. Atau yang kita dengar apa dengan nama Quraisy. Dan nasabnya Abdurrahman bin Auf itu bertemu dengan nasabnya Nabi SAW pada apa? Pada kakeknya Nabi SAW yang keempat yaitu siapa? Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ulang ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim yang kedua. Abdul Muttalib kan kakek yang pertama. Bin Hashim kakek yang kedua. Bin apa? Bin Qusay kakek yang ketiga. Kemudian apa? Bin Kilab. Ini kakek yang keberapa? Keempat. Dari jalurnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ketemu Pak. Jadi Nabi itu dari suku Hashim. Sedangkan Abdurrahman bin Auf dari suku apa? Zuhra. Makanya Nabi SAW itu Muhammad SAW Al-Hashimi. Karena apa? Karena jalurnya dari apa? Al-Hashim. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ini apa? Lakobnya itu apa? Az-Zuhri. Kenapa? Dari Bani apa? Zuhra. Jadi mereka ini punya apa namanya? Nama tersendiri dalam artian gelar-gelar tersendiri. Karena apa? Kakeknya nisbat kepada kakek. Tapi kebanyakan para sahabat, terutama sahabat yang dijamin masuk surga 10 orang itu, semuanya adalah apa?
Al-Qurashi. Semuanya adalah orang-orang apa? Quraisy. Kalau Abu Bakar dari Bani Tamim, makanya Abu Bakar At-Tamimi. Kemudian kalau siapa namanya? Umar dari Bani Adi, ya Bani Adi. Makanya beliau Umar Al-Adawi, ya. Kemudian siapa lagi? Siapa namanya? Utsman. Karena dari Umayyah, maka apa? Utsman Al-Umawi, ya. Sedangkan Ali sama dengan Nabi SAW, yaitu apa? Dari Hashim. Makanya apa? Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Semuanya nanti ada cabangnya masing-masing. Cuma intinya kita belajar Abdurrahman bin Auf, bin antum tidak jelimet ya. Abdurrahman bin Auf bin Abdi ibn Al-Harith, kemudian apa? Ibn Zuhra ibn Kilab. Ya. Nah, nasabnya Abdurrahman bin Auf ini itu hampir sama dengan nasabnya siapa? Ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulang. Nasabnya Abdurrahman bin Auf itu hampir sama dengan nasabnya atau sama dengan apa? Nasabnya ibundanya Nabi SAW yang bernama siapa? Aminah. Yang dimana nasabnya Aminah disebutkan oleh para ulama yaitu apa? Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf binti apa? Atau Aminah binti Abdul Wahab. Kemudian apa? Atau maaf, binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Ketemu lagi di mana? Di Zuhra. Jadi Aminah itu juga apa? Az-Zuhri. Ya. Ketemu nasabnya di mana? Di Az-Zuhra. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, asyallahu ayyakum. Berarti Abdurrahman bin Auf itu siapanya Nabi, Pak? Kira-kira, Pak. Kira-kira siapanya Nabi? Kalau ketemunya di Zuhra semuanya, kira-kira siapanya Nabi, Pak? Kata para ulama, Abdurrahman bin Auf itu termasuk akhwal. Akhwal itu ialah paman dari jalur apa? Ibu. Khol. Di dalam bahasa Arab itu Pak ya, paman dari jalur ayah dan paman dari jalur ibu itu dibedakan. Kalau paman dari jalur ayah itu namanya apa? Am, bahasa Arabnya, am. Kalau paman dari jalur ibu namanya apa? Khol, kholun. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pamannya Nabi SAW. Dari jalur siapa? Ibu. Ya. Jadi maka disebut apa? Min akhwalin Nabi SAW ialah siapa? Abdurrahman bin Auf. Meskipun umurnya Abdurrahman bin Auf itu lebih muda daripada siapa? Daripada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa Ustaz? Dulu pun saya tidak percaya Pak. Kok bisa yang ada namanya paman atau bibi itu apa? Lebih muda dari apa? Keponakannya. Kok bisa? Bisa. Contoh, ayah saya pribadi, ayah mertua kami pribadi, hafizahullah ta'ala. Beliau kan punya istri 2, ayah mertua kami itu. Anak kami ketika sudah umur sekarang 3 tahun, 4 tahun, ya. Karena ayah kami menikah dengan seorang wanita, kemudian punya anak. Ya, kemudian apa punya anak. Otomatis anaknya dari istri kedua, anak kami manggilnya apa? Paman, sohi walala. Sohi apa enggak, Pak? Nangkep enggak logikanya? Ayah mertua kami punya istri 2. Kemudian punya apa? Punya anak. Pertanyaan saya, anak saya yang saya menikah dengan anak dari bapak mertua saya ini, itu manggil anak dari istri keduanya, manggilnya apa? Paman. Meskipun apa lebih muda. Dahulu ketika kami diceritakan sama Ustaz Mubarak, ada loh yang namanya bibi itu lebih tua, lebih muda daripada apa? Keponakan. Saya tidak masuk logika. Kok bisa ada yakni apa? Bibi lebih tua atau lebih muda dari apa? Keponakan. Dan betul Pak, terjadi sama keluarga saya. Loh iya. Anak saya Abdurrahman ini manggil anaknya bapak mertua saya, ayah dari istri keduanya, itu apa? Paman. Masih kecil Pak, dipanggil om. Serius ini. Ya. Nanti kalau antum merasakan nanti, oh iya, omongan saya terbukti nanti. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf karena dia adalah, yakni termasuk pamannya Nabi SAW, meskipun dia masih muda. Termasuk Pak. Termasuk apa? Anaknya atau pamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki seorang ayah yang namanya Auf tadi. Ya, ayah beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang apa? Yang mati di atas kejahiliahan. Sedangkan ibunya, yakni siapa yang bernama Syifa atau Asy-Syafa, ya, ibunya itu mati di atas apa? Islam. Jadi kalau bapaknya Abdurrahman bin Auf itu
mati di atas kekufurannya karena dirampok dan dibegal. Sedangkan siapa? Sedangkan bapaknya atau ibunya itu mati dari apa? Keislaman. Ya. Kapan Abdurrahman bin Auf lahir? Ya, kapan apa? Abdurrahman bin Auf lahir. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu lahir 10 tahun setelah terjadinya tahun apa? Tahun bergajah. Tentara bergajah. Jadi dahulu Pak, sebelum ada penanggalan Hijriah, kalender Hijriah apalagi Masehi, dahulu orang-orang itu, orang-orang Arab atau orang yakni bangsa-bangsa Arab ya, saya khususnya bangsa Arab, itu menandai tanda kelahiran itu dengan apa? Kejadian-kejadian penting. Misalnya terjadinya penyerangan Abroha kepada apa? Kepada Ka'bah, itu dinamai apa? Amul Fil, yaitu apa? Tahun tentara bergajah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini lahir 10 tahun setelah tahun apa? Tentara bergajah. Berarti lebih muda apa lebih tua Pak? Dari Nabi Muhammad. Lebih tua apa lebih muda? Lebih tua apa lebih muda? Lebih tua. Siapa yang lebih tua? Nah, siapa yang lebih muda? Wah, antum lebih muda. Jangan ngaku-ngaku. Ana lebih muda daripada antum. Canda lo ya. Abdurrahman bin Auf ini jelas lebih muda daripada siapa? Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW lahir pada apa? Tahun tentara bergajah. Kalau 10 tahun setelah tahun tentara bergajah, berarti siapa yang lebih muda? Abdurrahman bin Auf apa Rasulullah? Yang lebih muda. Siapa yang lebih muda? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu ini adalah seseorang yang lahirnya apa? 10 tahun terjadinya apa? Setelah tentara bergajah menyerang apa? Ka'bah. Otomatis meskipun dia pamannya Nabi SAW, tapi apa? Dia termasuk apa? Orang yang lebih muda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Keutamaan Abdurrahman bin Auf itu begitu banyak. Ya. Manaqib. Kedudukannya Abdurrahman bin Auf itu di dalam agama Islam begitu besar dan begitu apa? Begitu agung. Bismillah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, Abdurrahman bin Auf itu ada 4 ya. Antum ingat-ingat ya. Yang pertama ada 4. Termasuk 1 dari 5 orang, 1 dari 6 orang, 1 dari 8 orang, dan 1 dari 10 orang. Ulang ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu termasuk apa? 1 dari apa? 5 orang, 1 dari 6 orang, 1 dari 8 orang, dan 1 dari apa? 10 orang. Coba. Abdurrahman bin Auf yang pertama keutamaannya termasuk apa? 1 dari berapa orang? 5. Kemudian 1 dari berapa? 6. 1 dari berapa? 8. 1 dari apa? 10. Apa ini? Nah, ini tak terangkan sekarang. Yang pertama tadi 1 dari 5 orang. Apa maksudnya? Abdurrahman bin Auf itu termasuk 1 dari 5 orang yang masuk Islam lewat tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang ya, yang pertama, Abdurrahman bin Auf adalah 1 dari 5 orang. Apa maksudnya? Yaitu salah seorang dari 5 orang yang masuk ke dalam agama Islam melalui tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Talha bin Ubaidillah itu juga apa? Masuk Islam ke dalam apa? Melalui tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan itu juga masuk apa? Melalui tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi semua pahala itu mengalir melalui siapa? Melalui Abu Bakar. Besar Pak pahalanya Abu Bakar ini Pak. Bayangkan ini sahabat-sahabat besar yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, antum bisa bayangkan kalau bisa ngajak orang, apalagi setelah itu Nabi bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan laka khairun laka min humrin na'am. Sesungguhnya kalau kalian melalui sebabmu ada orang masuk ke dalam Islam, dengan sebabmu ada orang masuk ke dalam agama Islam, itu lebih baik bagimu daripada apa? Unta merah. Bayangkan ada 5 orang masuk dan 5-5-nya sahabat apa? Sahabat besar juga.
Maka begitu besar jasanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini 1 banding berapa? 1 dari apa? 5. Yang kedua, yaitu apa? 1 dari 6 orang. Apa maksudnya? Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab untuk menjadi Dewan Syura, mengganti siapa? Kekhalifahan siapa? Umar. Jadi ketika itu Umar bin Khattab sudah mau meninggal di akhir-akhir hayat beliau radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab tunjuk 6 orang. Di antaranya Umar bin Abdurrahman Utsman bin Affan, kemudian apa? Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kalau nggak salah yang terakhir itu Talha bin Ubaidillah. Ada 6. Jadi ya, yang ditunjuk Umar setelah Abu Bakar, kemudian apa? Khalifah berganti ke siapa? Ke Umar. Kemudian ketika Umar ini mau meninggal, ya radhiyallahu ta'ala anhu, singkatnya, beliau menunjuk 6 orang. 6 orang Dewan Syura. Ya. Siapa di antaranya? Utsman, Ali, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Talha bin Ubaidillah. Ini 6 orangnya ini, Pak. 6 orang ini juga 6 orang yang dijamin masuk apa? Surga oleh Nabi SAW. Ditunjuk. Jadi Abdurrahman termasuk apa? 1 dari 6 orang yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab. Berarti orang penting apa tidak, Pak? Orang penting ditunjuk. Misalnya dari banyak ini, saya ingin Anda masuk grup saya, grup ini. Grup yang saya atur, yang saya buat khusus untuk apa? Untuk memanajemen masjid ini misalnya. Misalnya. Kenapa saya tunjuk Anda? Oh, karena Anda paham masalah keuangan. Ngatur keuangan panjenengan pintar. Kenapa saya tunjuk Anda? Oh, karena Anda itu pintar dagang. Gimana masjid ini hidup dengan apa? Dengan keuangan, misalnya dengan apa? Berdagang. Kenapa saya tunjuk Anda misalnya? Oh, saya tunjuk Anda kenapa? Karena Anda orang paling faqih dalam masalah agama Islam setelah saya misalnya. Misalnya begitu ya. Ya. Jadi kalau saya mau mengambil keputusan harus ada apa? Orang yang diajak apa? Diskusi. Itu pentingnya. Jadi kita punya apa? Majelis syura dalam apa? Dalam beberapa hal. Bukan kita mengeksklusifkan diri kita, tidaklah. Karena tidak semua orang bisa mengatur apa? Urusan yang penting. Makanya di yayasan kami, Pak, di Yayasan Darul Fitrah itu, ketika ada bagian yang besar dari mudir sampai paling bawah office boy, ada yakni apa? Namanya majelis syura. Ada beberapa orang dikumpulkan di situ untuk apa? Untuk beberapa keputusan genting yang tidak bisa diputuskan di grup besar, diputuskan di mana? Di grup tersebut. Dan itu dipilih dari orang-orang tertentu. Orang yang paham misalnya masalah perekonomian, orang yang paham tentang masalah tata hukum negara, itu diambil di situ, Pak. Karena nggak semua orang bisa masuk di situ. Dan itu butuh. Ya. Ini yang 1 banding berapa? 1 dari apa? 6. Kemudian yang keberapa lagi? 1 dari apa? 8. Apa maksudnya? Abdurrahman bin Auf itu termasuk 1 dari 8 orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam agama apa? Islam. Setelah Khadijah, setelah Abu Bakar, setelah Ali bin Abi Thalib, di antaranya siapa? Zaid bin Haritha. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah seorang di antara 8 orang yang masuk Islam pertama kali, ya, ketika didakwai oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pula siapa? Talha bin Ubaidillah. Itu orang-orang yang pertama masuk Islam, Pak. Jadi Abdurrahman bin Auf itu 1 dari 8. Yang paling hebat di antara semua itu siapa, Pak? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling hebat? Di antara 8 orang yang masuk Islam, siapa yang paling hebat? Abu Bakar. Kata Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku pernah mendakwahi kalian dahulu, melainkan di dalam diri kalian ada kabwah. Kabwah ini apa? Keraguan-raguan. Illa siapa? Abu Bakar. Kecuali apa? Abu Bakar. Abu Bakar itu, Pak, semua yang diucapkan Nabi SAW dibenarkan. Suatu ketika Nabi SAW menceritakan bahwasanya beliau baru saja melakukan apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj, ya. Datang semalam ke langit yang ke-7, kemudian apa? Subuh sudah sampai di mana? Di masjid lagi. Kata orang-orang Quraisy, itu loh, Abu Bakar, sini. Itu loh, lihat sahabatmu gendeng. Begitu kan, Pak? Sahabat, loh, kenapa? Masa dia mengatakan naik ke langit ke-7 tadi malam, kemudian apa? Ada enggak pasar yang di situ ada perdagangannya?
Oh ada, ini pasar Bani Koinuko, ini pasarnya orang-orang Yahudi. Ya sudah, dia masuk ke pasar. Dalam riwayat tadi disebutkan itu apa? La hajata fi dzalika. Aku tidak butuh semua itu. Dullani ala sukin. Tunjukkan kepadaku pasarnya. Aku mau berdagang di situ. Wah itu Pak, hebat. Dia tidak apa? Tidak minta-minta kepada siapa? Manusia. Dan begitulah seorang muslim seharusnya. Dia itu tidak bergantung kepada siapa? Manusia. Hidupnya bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah. Padahal kalau seandainya Abdurrahman bin Auf mau mengambil setengah hartanya Sa'ad bin Abi, boleh apa tidak? Boleh. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak demikian. Beliau mengajarkan kepada kita, beliau punya apa? Punya izzah. Punya harga diri. Terutama seorang lelaki. Tak minta lah. Aku saat ini ono iki ya iki. Cuek Pak, cuek bebek kita ini Pak. Sekolah dhuwur-dhuwur S3. Ket biyen sepeda kok keren. Terus mau ganti NMAX ngono lho. Cuek bebek Pak. Ngapain didengerin orang kayak gitu Pak? Tak peduli. Wong ini kerennya masih zen, nggak keluar asap, masih bagus. Ini pemberian orang tua, penuh dengan cerita di motor ini. Cuek bebek, nggak dengerin mereka. Lah. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika dia sudah mulai yakni apa berjualan, masuk ke pasar Pak. Abdurrahman bin Auf ketika masuk ke pasar tidak bawa apa-apa. Di hari pertama dia masuk ke pasar, disebutkan tiba-tiba itu apa? Keluar. Dia membawa yakni apa? Yakni kayak susu kering sama minyak samin. Melebu gak gowo apa-apa, mulai apa gowo bontotan. Hebat yang Abdurrahman bin Auf. Terus berdagang sampai suatu ketika disebutkan di sini, yaitu apa? Nabi SAW mendapati Abdurrahman bin Auf pakai pakaian, tapi apa? Ada parfum seperti parfumnya wanita. Gimana parfumnya wanita itu kata Nabi SAW? Parfumnya wanita itu warnanya kelihatan, baunya apa tidak? Tidak kelihatan. Sedangkan parfumnya lelaki itu baunya kelihatan, tapi apa? Warnanya tidak kelihatan. Itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nah, disebutkan kata para ulama, ya ini apa? Bekas ya ini yang melekat di pakaiannya seperti bekas za'faron. Ini bekas za'faron warnanya mungkin agak kuning kemerah-merahan gitu. Ditanya sama Nabi SAW, kau opo Abdurrahman bin Auf? Bahasa gampangnya begitu. Kok gaya parfum wanita? Kaget Nabi SAW. Kan lama tidak berjumpa. Kok bisa kamu pakai pakaian wanita begitu? Ini apa pakai parfum wanita? Senyum dia. Tazawwajta? Kamu habis kawin tak? Tanya sama Nabi SAW. Iya ya Rasulullah. Aku baru saja menikah. Oh Masya Allah. Kamu sukta? Kamu berapa ngasih maharnya? Sekian dan sekian ya Rasulullah. Kata Nabi mengatakan apa? Aulim walau bisyatin. Kemudian Nabi mengatakan apa? Aulim walau bisyatin. Abdurrahman bin Auf. Umumkan pernikahanmu meskipun kamu hanya menyembelih seekor apa kambing. Besar Pak Abdurrahman bin Auf. Berkembang apa usahanya. Sampai disebutkan oleh para ulama tentang siapa? Tentang Abdurrahman bin Auf ya. Di antara perkataan beliau radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Falaqad ra'aituni law rafa'tu hajaran la rajautu an usiba dhahaban aw fiddatan." Ini saking yakni pesatnya perdagangan atau yakni apa namanya usaha yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan begini, laqad ra'aituni, aku melihat diriku. Lau rafa'tu hajaran, seandainya aku mengangkat batu, ya, la rajautu an usiba fihi dhahaban aw fiddatan. Aku berharap di bawahnya itu ada emas atau perak. Antum mengangkat batu isinya apa? Cacing. Ya, sampah. Itu Abdurrahman bin Auf, kalau dia angkat batu, ini saking yakni apa beruntungnya dalam usaha beliau radhiyallahu taala anhu sampai apa? Kalau angkat batu seperti apa? Ada emas dan peraknya, beruntung. Kayaknya Abdurrahman bin Auf itu Pak bukan main. Suatu ketika misalnya di perang Tabuk ya, kalau nggak salah di perang Tabuk, beliau di situ bersedekah dengan 4.000 dinar. Ini setengah hartanya. Berarti berapa? 8.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni 24 karat. Anggaplah 4,25 misalnya gram. Anggaplah per gramnya 1 juta. Anggaplah 4 juta 1 dinar ya. Misalnya 1 juta. Berarti kalau 1 dinarnya 4 juta ya, dikali 4.000 di masa itu 4.000 dinar piro? Itu 4.000 kali 4 juta. 4 juta kali 4 16. 16 160
1,6 16 M di masa itu. Antum pernah sedekah 16 M? Wah, sewe rumput Ustaz. Satu sewe rumput 16 M, Pak. Pernah suatu ketika juga disebutkan saking berkahnya, yakni usaha dilakukan Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah menjual tanah kalau nggak salah kepada Utsman bin Affan, dijual seharga 40.000 dinar dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin serta istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, dirawat oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Auf diantaranya. Dibagi 40.000 dinar. Antum bisa bayangkan. 40.000 dinar itu sama dengan 160 M di masa itu. 160 M, Pak, didum-dum. Saiki. Wah, 10 juta langsung di foto kono gini. Ini 160 M, Pak. Didum-dum. Dan ketika meninggal misalnya, disebutkan yakni istri beliau itu masing-masing mendapatkan 100.000 dirham. Gimana ngitungnya? 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. 1 dinar itu 10 sampai 12 dirham. Kita ambil 10 dirham. Kalau 1 dinar 10 dirham, maka 100.000 dirham sama dengan berapa dinar? 10.000, 1/10-nya. Paham sampai sini? Kalau 1 dinar 10 dirham, maka 100.000 dirham sama dengan berapa? 10.000 dinar. Itu per istri, Pak. Istrinya punya anak 8, berarti 1/8. Istrinya 4, berarti 10.000 kali 4 berapa? 40.000 dikali berapa? Dikali 8. 320.000 dinar. Ya opo, sugih, isi hitungan dewi. Ruwet otakku. Tidak mampu sudah. Kalkulatornya kalau pakai kalkulator mungkin masih bisa. Ya. Maka dari ikhwan fillah sallallahu alaihi. Kita bisa mengambil faedah dari sini. Bahwasanya apa? Tidak akan miskin orang-orang yang apa? Mensedekahkan hartanya di jalan siapa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jamin. Bukan berarti nanti kita akan seperti Abdurrahman bin Auf, tidak. Tidak mesti seperti itu jalan hidupnya. Misal, kalau kita sedekah nanti balasannya uang, tidak mesti. Ya, tidak mesti. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dalam rumah tangga. Itu kenikmatan, Mbak. Terkadang apa? Allah jadikan anak-anak antum sebagai penghafal Al-Qur'an. Itu kenikmatan, Mbak. Nikmat itu. Lihat anak bisa ngafalin Quran. Bapak rai sok ngafal Quran. Tapi surat-surat pendek iso. Ngafal Quran susah, Bapak. Tapi anak-anak menjadi apa? Penghafal. Itu nikmat. Allah akan berikan ganjarannya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, mana qasad shadaqatun min malin. Yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi apa yang namanya harta. Nah, Abdurrahman bin Auf semakin disedekahkan semakin apa banyak hartanya. Disebutkan oleh yang terakhir oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Bismillah. Abdurrahman bin Auf ini meskipun dia kaya, tapi Sufyan Ats-Tsauri pernah meriwayatkan yaitu apa? Pernah suatu ketika dia melakukan tawaf, dia melihat ada seseorang yang berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika min syuhhi nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syuh. Syuh ini apa, Pak? Syuh ini perbuatan di atas bakhil. Kalau bakhil artinya apa? Medit. Syuh ini di atasnya apa? Syuh ini kata para ulama, pelit ditambah apa? Masih tamak sama harta. Wis pelit tapi apa? Masih ragu sama apa? Harta. Jadi ngelumpuk tapi apa? Pelit. Ini syuh. Di atasnya. Kalau bakhil toh. Wis kiri bakhil mana? Naudzubillah. Ini apa? Syuh di atasnya. Tapi Abdurrahman berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syuhhi nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Yaitu apa? Dari penyakit syuh. Yakni apa? Penyakit tamak terhadap harta tapi juga pelit. Berlindung Pak Abu Bakar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Karena saking kayanya beliau berlindung dari sifat apa? Pelit. Tapi beliau bukan hanya berlindung dari sifat pelit, tapi apa? Berlindung dari apa? Dari ketamakan terhadap apa? Harta. Beliau berlindung, Pak. Subhanallah. Kalau kita kan enggak, Pak ya. Semakin suki, ya Allah, tambahkanlah ya Allah lagi, ya Allah, tambahkan lagi ya Allah. Tapi tambah pelit, na'udzubillah. Pernah antum berdoa seperti itu? Ya Allah, jadikan aku berlindung dari penyakit syuh. Jadi enggak pelit, tapi apa? Enggak juga tamak terhadap apa? Harta. Kalau kita kebalikan, na'udzubillah. Kita semakin kaya, semakin apa? Semakin bakhil. Kita semakin kaya, semakin apa? Semakin pelit. Ya.
Seakan-akan kalau coba lihat, kalau kita punya uang 100 juta, 1 M, itu mengeluarkan 1 juta aja kok repot banget ya. 1 juta loh Pak. Abdurrahman bin Auf tidak begitu Pak. Dan Abdurrahman bin Auf disebut oleh para ulama, yaitu apa? Beliau meninggal di usia berapa? 75 tahun. Ya. Beliau meninggal di usia berapa? 75 tahun. Jadi inilah sedikit yang saya sampaikan tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik tentang Abdurrahman bin Auf. Semoga antum bisa mengambil ibrah bagaimana Abdurrahman bin Auf ini perhatian terhadap agama Islam. Dan bagaimana yang paling tinggi itu apa? Beliau hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak peduli Pak, kalau dia miskin. Dia ada ketika masuk kota Mekah, beliau tidak punya apa-apa. Dan ketika dia ditawari sama Sa'id bin Rabi untuk apa? Dikasih setengah hartanya, beliau tidak mau. Bahkan dikasih istrinya untuk diceraikan, kemudian selama seidah dinikahi sama Abdurrahman, beliau pun juga tidak mau. Ini menunjukkan apa? Beliau bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba terapkan. Jadi pelajaran tauhid itu bukan hanya apa? Bukan hanya sekedar antum mengerti tauhid ini, Allah tempat bergantunglah. Tapi lebih daripada itu, antum praktik dalam kehidupan sehari-hari. Gimana setiap hari antum hanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Pernah ada seorang ustadz cerita sama saya. Ana ustadz, ketika itu kalau dibilang terlambat berangkat dari rumah untuk kajian, dia cerita. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, permudahkanlah ya Allah perjalanan kali ini. Dia tahu Pak, ini macet. Dia tahu Pak. Tapi dia apa? Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kali ini. Dia cerita sama saya, terus gimana? Terlambat nggak? Enggak. Ana masih bisa mendapati takbiratul ihram. Terus gimana? Semua hijau lampu merah itu. Hijau. Gak terlambat dia. Secara waktu dia berangkat terlambat. Tapi ternyata apa? Dia bisa mendapati takbiratul ihramnya imam. Berarti apa? Tidak terlambat. Karena apa? Bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ustaz lagi cerita sama kami. Pernah kami ini mau berangkat ke luar kota ya, ditunggu sama seseorang ya. Ketika itu sebelum berangkat mau ke bandara, lagi nyuci, Pak. Di mesin cuci yang 2 tabung. Kan kalau mesin cuci 2 tabung, semakin lama itu yang buat pengeringnya terkadang apa? Kudak bunyi Pak ya. Kan dia berpusing. Dia butuh cepet-cepet, mau pergi, mau take off pesawatnya. Tapi dia mesin cuci, mau sudah mandi, nyuci, kemudian mau ngeringkan terus jemur, dia sholat kemudian berangkat. Tapi ini buat pusing, bunyi terus. Dia cerita sama saya, ya Allah, setelah ini jangan bunyi lagi ya Allah, saya butuh cepat ya Allah. Gak bunyi Pak setelah itu. Bergantung sama Allah. Lihat bagaimana mereka meminta kepada Allah meskipun hanya perkara-perkara apa yang kecil. Pernah antum minta sama Allah, ya Allah, garam di rumah habis ya Allah, aku tidak punya uang ya Allah. Pernah antum minta garam? Pernah antum minta sama Allah, ya Allah, SPP anakku belum ada ya Allah. Kalau kita kan pengennya apa? Ngarepin bantuan, ngarepin apa? Donasi, ngarepin apa? Pertolongan. Kenapa nggak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, bulan depan wayai bayar SPP ya Allah. Aku mohon kepadamu rizkimu ya Allah. Minta terus sama Allah, Pak. Dahulu para sahabat meminta kepada Allah meskipun hanya perkara apa? Tali sendal yang putus. Pernah antum minta tali sendal putus minta sama Allah? Enggak Ustaz. Selalu jebol ganti. Enteng mek 12.000 15.000 Ustaz. Lah apa njaluk sing kosong? Naudzubillah. Enggak seperti ikhwan ya. Praktikkan antum belajar tauhid dalam sehari-hari. Agar apa? Agar antum menjadi hamba yang benar-benar bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang bertanya? Nah, jangan sulit ya. Kalau sulit saya enggak jawab. Nah. Kenapa antum pilih Abdurrahman bin Auf? Karena seluruh para sahabat itu memiliki cerita masing-masing. Kenapa saya pilih Abdurrahman bin Auf? Karena saya melihat di masa sekarang ini banyak orang mengalami ekonomi sulit semuanya. Ya. Termasuk saya pribadi mengalami sulit ekonomi. Maka dari itu Anda mengajarkan kepada antum agar antum bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abdurrahman bin Auf bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tidak mau minta sama manusia, tidak mau mengandalkan ini dan itu. Tapi apa? Dia bergantung sama siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Bukan berarti saya meremehkan Abu Bakar, tidak. Bukan berarti saya merendahkan Umar, tidak. Cuman apa? Setiap sahabat memiliki apa? Keutamaan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan yang satu dengan apa yang lainnya. Sebagaimana tadi, keutamaan siapa? Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid punya keutamaan, Abdurrahman bin Auf juga apa? Punya keutamaan. Itulah para sahabat, kita ceritakan tentang kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Nah. Karena saya tidak mengetahui kekayaan mereka dari para sahabat-sahabat yang lainnya. Terkadang ada sahabat yang disebutkan, ada yang tidak. Ya, sebagaimana misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Kata para ulama yang pernah saya baca, apakah hartanya lebih banyak daripada Abdurrahman bin Auf? Tidak. Mungkin secara nominal paling banyak siapa? Abdurrahman bin Auf secara nominal. Tapi secara yang beliau sekeluarkan itu lebih banyak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Secara apa? Dia mengeluarkan seluruh hartanya. Berapa hartanya semuanya? Enggak tahu. Antum misalnya punya 200 juta, antum sedekahkan semuanya. Beliau punya 10 M, dikeluarkan 200 juta. Mana yang lebih berat mengeluarkannya? Beliau atau beliau? Beliau atau beliau? Antum 200 semuanya, beliau 10 M cuma mengeluarkan 200. Mana yang lebih berat? Beliau, 200. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ya. Begitu Umar menyedekahkan setengahnya, kita nggak tahu setengahnya berapa. Bisa jadi setengahnya lebih besar daripada Umar. Bisa jadi yang mengatakan ya. Bisa jadi. Tapi apa? Abu Bakar semuanya. Ya. Makanya dikatakan tadi, Abu Bakar lebih bagus keimanannya. Daripada siapa? Daripada Abdurrahman juga apa? Umar. Tentang masalah apa? Dakwah. Keberlangsungan apa? Dakwah. Adapun harta mereka masing-masing, wallahu a'lam. Ya udah sebutkan ya kita bisa sebutkan. Kalau tidak disebutkan oleh para ulama, bagaimana kita menyebutkannya? Begitu. Kalau cuma setengah, ya setengah. Cuma setengah dari berapa? Tidak tahu. Ya kalau kita bisa bayangkan mungkin bisa seperti itu. Antum 200 juta punya, antum kasih semua. Dia punya 10 M, keluarkan cuma 200. Mana yang ringan? Beliau ringan. 10 M kurangi 200, bisa berapa? 9,8 M. Antum 200 keluarkan 200 gimana? Habis. Tak iso kayak apa. Nah, dari itu bisa jadi para ulama memang tidak mengetahui berapa nominal hartanya. Cuman dari sebagian sirah-sirah yang kami ketahui, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling kaya di antara orang-orang apa kaya. Selain Utsman bin Affan, Utsman bin Affan juga apa orang kaya. Buktinya apa? Bisa membeli tanahnya, kebunnya Abdurrahman bin Auf yang dari berapa? Dari 40.000 dinar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup? 1 dari 5 yaitu orang yang apa namanya? Orang yang masuk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau 1 dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi apa? Dewan Syuranya. Kalau 1 dari 8 adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Meskipun ada khilaf di antara siapa yang pertama, ya. Abdurrahman bin Auf ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak masuk, ya. Cuma orang-orang pertama, ya. Kalau 1 banding 10, 1 dari 10 itu apa? Orang-orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.